Jadi kalau sekarang fakta yang ada sebenarnya di dunia entertain ini, gelombang hijrahnya Masya Allah sangat luar biasa. Dan kita berdoa semoga lebih banyak lagi teman-teman di dunia entertain juga yang tersentuh dan banyak yang bisa merasakan. Nah, satu pertanyaan nih, Mas Dode, yang mungkin juga bisa menginspirasi nih buat Sobat Hijrah yang ada di rumah gitu ya. Membawa sebuah keluarga yang mungkin bisa dibilang tuh di era sebelumnya gitu ya, selalu dekat dengan gegap gempita dunia gitu kan. Wow. Syuting sana, syuting sini, sinetron luar biasa. Nah, sampai akhirnya ketemu dengan sosok Alyssa Soebandono gitu kan, dan membentuk keluarga yang sudah mulai merapat meninggalkan yang gegap gempita, tapi menuju ke ridhonya Allah. Ini prosesnya gimana Mas De? Masya Allah, ini pertanyaannya bagus banget ini Mas ya, luar biasa. Jadi kalau kami sih sebenarnya secara jujur ya, terus terang masih perlu banyak belajar lah, terutama untuk berumah tangga, karena memang rumah tangga tuh nggak ada yang sempurna lah. Kita juga masing-masing nggak ada yang sempurna. Jadi yang paling penting adalah terus belajar dan belajar aja. Kalau caranya bagaimana, yang paling penting sekarang adalah setiap tahapan dalam kehidupan rumah tangga itu kita selalu mencari ilmunya. Misalnya nih, baru nikah, kita nggak tahu cara jadi suami bagaimana. Nah, kemudian kita belajar, tanya sama Ustadz, suami itu tugasnya apa? Kewajibannya apa? Istri juga apa gitu. Ditambah ketika sudah ada anak, jadi orang tua bagaimana nih Ustadz? Kita belajar lagi. Kemudian rumah tangga ketika ada hal-hal yang tidak sejalan, bagaimana cara kita menyatukan lagi? Nah, itu semua jawabannya ada dalam ajaran Islam. Jadi makanya untuk kami berdua ya, belajar itu satu hal yang penting sekali. Belajar, menambah ilmu, karena setiap pelajaran yang kami terima itu bisa kami terapkan langsung dalam kehidupan rumah tangga. Kira-kira begitu Mas. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, Sobat Hijrah yang pengen bertanya, boleh mulai sekarang langsung kirim pertanyaannya ke line WhatsApp kita ya, di nomor yang ada di bawah ini. Mumpung juga waktunya masih panjang, kita bakal ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan ya. Kemudian nanti bakal buka sesi tanya jawab, dan baru kita juga lanjutkan dengan chattingannya Sobat Hijrah yang ada di rumah. Nah, sekarang saya akan bertanya juga ke Alyssa Soebandono. Kakak Ica, bagaimana ya ketika kan hampir sama nih backgroundnya ya, artis, sinetron, segala macam gitu kan. Nah, kalau seorang laki-laki mungkin merubah arahnya rada gampang lah ya, harus seperti ini. Tapi kan terkadang kalau sosok perempuan itu harus ada logiknya dulu, difikirkan secara hati segala macam sampai akhirnya bisa seperti ini. Prosesnya seperti apa sih? Iya, jadi kalau yang paling terasa itu adalah ketika memutuskan untuk menutup aurat gitu, karena pastinya itu suatu proses yang sangat panjang, dan pemikirannya itu juga pasti melalui naik turun yang begitu panjang gitu. Tapi memang balik lagi, kalau memang niatnya dari awal itu kan karena Allah. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti misalkan nih, nggak takut nanti kehilangan pekerjaan gitu. Apalagi misalkan kalau ternyata pekerjaan itu pun juga sesuatu yang berhubungan dengan rambut misalkan. Tapi memang ya karena niatnya dari awal itu udah ingin pakai kerudung, dan bismillah saya menutup aurat karena Allah. Jadi ikhlas apapun yang nanti akan terjadi gitu. Kalaupun memang ternyata harus sampai kehilangan pekerjaan, ya nggak apa-apa gitu, karena yang saya pikirkan saat itu adalah bukan bagaimana tetap mempertahankan pekerjaan, tapi bagaimana memulai kehidupan yang baru dengan cara yang baru, dengan langkah yang baru, yaitu dengan menutup aurat gitu. Tapi ternyata alhamdulillah ketakutan-ketakutan yang mungkin selama ini selalu dipikirkan sama diri kita sendiri, terus sama orang-orang di luar yang memang memiliki pertanyaan yang sama, ketakutan yang sama, itu nggak terjawab sama sekali gitu. Bahkan dijawabnya dengan cara, ternyata karena kita mengikuti perintah Allah, alhamdulillah ada rezeki yang dibukakan dari pintu lain yang kita sama sekali nggak pernah sangka gitu. Jadi memang sebenarnya
keikhlasan hati itu sangat penting ketika ingin menjalankan sesuatu. Bukan berarti dengan kita menutup aurat kita udah baik, itu belum ya. Kita masih jauh dari kata baik, bahkan masih banyak sekali rintangan-rintangan yang harus kita lalui gitu. Tapi bagaimana kita berusaha untuk merubah pribadi kita ingin menjadi pribadi yang bagaimana sih sepantasnya nanti di mata Allah gitu. Nah, itu yang harus kita tanamkan gitu. Lebih ke situ sih. Jadi memang salah satu yang terasa sekali adalah ketika memutuskan untuk menutup aurat. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi artinya hampir sama sebenarnya, ketakutan-ketakutan karena kehilangan job, kemudian juga dari sisi popularitas juga itu sempat terbersit ya. Nah, ya, Mas Dude, gimana cara untuk meyakinkan kembali kepada Alisa supaya insya Allah ini tuh semua karena kita pasti nanti digantikan gitu ya. Anak ganteng. Ya, jadi memang suami istri ini kan perlu saling menguatkan. Suami istri ini perlu saling support, saling memotivasi. Nah, memang Ica ini kan pakai jilbab ini hari pertama kita nikah. Di akad nikah itulah pertama kali dia pakai jilbab. Nah, mudahan dan kita yakin semuanya dijamin sama Allah. Nah, memang terbukti apa yang Ica bilang bahwa ketika sudah menikah, alhamdulillah ada rezeki-rezeki yang tidak terduga yang kita terima. Dan banyak sekali beberapa pekerjaan itu yang ternyata kita dipasangkan. Iklan kah, sinetron dan lain sebagainya. Sampai hari ini, dan buat kami ini satu rasa syukur yang sangat luar biasa. Kemudian di saat Ica berhijab ini, kalau saya bilang sama Ica, belajar terus karena ini awal, ini baru start awal nih. Ica pakai jilbab ini baru start awal. Nah, bagaimana mengisi trek lari yang panjang sampai ke finish nanti itu diisi dengan ilmu. Misalnya ketika sudah berjilbab, kemudian bagaimana dengan akhlak, bagaimana dengan sikap, bagaimana dengan adab, bagaimana dengan status baru sebagai ibu. Apa sih yang Islam inginkan sebagai seorang ibu itu? Ibu yang baik dalam Islam bagaimana? Saya juga begitu. Kita sama-sama belajar bagaimana jadi suami yang baik, bagaimana jadi ayah yang baik. Walaupun kalau boleh dikatakan sekarang mungkin masih belum ideal ya. Kita berdua masih belum ideal. Belajar banyak. Tapi alhamdulillah bersama dengan teman-teman dari kajian musyawarah kita punya semangat untuk mau belajar. Karena kita berasa nih Mas, ketika dapat ilmunya, kemudian diterapkan, dan itu memang punya dampak yang baik buat anak, buat kita, buat hati kita, ketenangan batin, dan lain sebagainya. Jadi, saya selalu bilang sama Ica, jangan pernah khawatir ketika Allah sudah memberikan aturan, kita ikutin, insya Allah semuanya akan dilancarkan. Dan tetap kita perlu usaha. Apa usahanya? Perlu belajar, ikhtiar, dan berdoa insya Allah. Mudah-mudahan itu bisa. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi artinya saling menguatkan, apalagi sebagai seorang imam ya Mas Dude ya. Wah, betul bahwa sekali Mas. Artinya ini kan makmumnya kadang-kadang suka bolak-balik gitu ya. Namanya juga wanita kan. Secara hati itu kadang suka galau seperti ini. Nah, cocok banget ketika Mas Dude masuk untuk memberikan satu kekuatan ya. Masya Allah, luar biasa. Tapi kadang balik juga, lagi ke imam juga gimana, kadang punya kadang punya rasa-rasa tertentu juga. Di saat-saat tertentu dengan rasa-rasa yang ini bagaimana ya? Ini banyak pertanyaan juga di benak saya gitu ya. Makanya kalau saya sama Ica, memang kita harus punya guru dekat gitu ya, yang kita bisa akses secara berkomunikasi untuk bertanya. Karena pasti dalam perjalanan rumah tangga ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan, misalnya gimana sih Ustadz kalau dalam Islam mengatasi masalah seperti ini dan sebagainya. Jadi jangan pernah jauh dari guru, jangan pernah jauh dari kajian-kajian. Maka insya Allah kita bisa lebih mudah dalam menjalani. Masya Allah, ini satu pesan yang harus ya diterapkan sama Sobat Hijrah yang ada di rumah. Nah, balik lagi ke Kakak Ica gitu ya. Pertanyaan yang mungkin bisa dibilang dari lingkungan yang sebelumnya, ya kan, hidup dengan keglamoran. Kalau kita masyarakat awam kan ngeliatnya gitu tuh, wah gambarnya bagus banget itu. Gambar apa tuh nak? Giginya hilang kemana sih giginya? Oke, Nah, terus gimana Mas? Kak Ica kalau kembali ke masa lalu ya, sedikit mengulik aja.
di lingkungan sebelumnya, terus ke lingkungan hijrah gitu ya. Ada nggak sih lingkungan-lingkungan yang masa lalu yang sampai mungkin masih ke bawah sekarang ini dalam tanda kutip ngomongin nih, kenapa sih hijrah sih? Udahlah balik lagi ke yang dulu, kan jobnya lebih banyak. Ada nggak sih yang seperti itu? Dan bagaimana cara seorang Alisa Subhandono untuk menjawab dari yang berkomen-komen seperti itu? Alhamdulillah sih nggak ada ya, gitu. Jadi memang ketika memutuskan untuk menutup aurat, semua teman-teman, terus keluarga, bahkan dari memang klien-klien yang bekerja sama saat itu mengerti semua gitu. Dan support ya. Dan support, sangat suportif gitu. Termasuk juga untuk produser di sinetron sangat mendukung, karena itu kan satu keputusan yang positif dan tidak ada larangan sama sekali gitu. Jadi memang sampai saat ini sih alhamdulillah, dan jangan sampai menerima komentar seperti itu gitu, karena memang kalau sampai saat ini sih yang Ica rasakan adalah mendukung, bahkan memang kita kira jadi sama-sama saling menguatkan satu sama lain gitu. Dan nggak cuma di teman-teman kajian musyawarah aja gitu, tapi sama teman-teman sekolah gitu, sama teman-teman kuliah yang memang di luar pemain sinetron itu juga kita saling menguatkan gitu, bahkan saling mengingatkan dengan cara kayak udah azan nih, kita misalnya lagi ngobrol di grup, udah azan ternyata, oh iya selamat buka puasa, saling mengingatkan jangan lupa sholat gitu-gitu. Jadi memang alhamdulillah sih kita saling mendukung semuanya dan ingin menjadi lebih baik gitu satu sama lain. Luar biasa ya, ini kayak lingkungannya ideal banget ya. Jadi artinya Kalau saya memberi boleh- dukungan. Kalau saya boleh tambahin sedikit ya Mas, jadi memang lingkungan kita di dunia entertain ini sekarang juga sebenarnya mengalami banyak sekali perubahan yang baik gitu. Misalnya yang menggunakan hijab sudah mulai banyak sekarang. Gelombang hijrah ini masuk ke dunia entertain ini sudah gelombangnya besar sekali, Masya Allah. Masya Allah. Dan kita melihat sebenarnya dari waktu ke waktu yang semangat datang ke kajian itu Semakin banyak. besar dan semakin banyak. Yang merasa perlu ilmu agama ini banyak sekali. Bahkan ketika datang untuk yang pertama kali, banyak teman-teman yang bilang ke saya, Dek, kenapa nggak dari dulu ngajakin? Kenapa baru sekarang? Kemana aja dulu gitu kan? Jadi karena apa yang mereka dapatkan dari para ustadz, dari para guru ini, mereka merasa tenang hati, mereka merasa tujuan hidupnya lebih tahu lah gitu, bahwa mereka punya Islam yang mereka harus jalani dan membuat lebih tenang, lebih dekat sama Allah, lebih tahu cara sholat, lebih tahu cara baca Quran, lebih tahu akhlak dan sebagainya. Jadi kalau sekarang fakta yang ada sebenarnya di dunia entertain ini, gelombang hijrahnya Masya Allah sangat luar biasa. Masya Dan Allah. kita berdoa semoga lebih banyak lagi teman-teman di dunia entertain juga yang tersentuh dan banyak yang bisa merasakan betapa indah ketika kita dekat dengan Islam. Seperti itu, insya Allah ya. Masya Allah, luar biasa ya. Artinya juga mereka dengan hidayahnya Allah ya, bareng-bareng untuk menjemput ya. Ini yang membuat ketenangan hati nih. Ini yang membuat tujuan gue lebih jelas nih. Bareng-bareng menuju ke jalannya Allah. Masya Dan Allah, luar apalagi biasa. dibantu dengan kita belajar bareng-bareng juga itu sangat menyenangkan sebenarnya ya. Nah, betul. Itu kalau Belajar kita sama-sama belajar ya. sama-sama dengan orang yang kita kenal itu Mm-mm. jauh lebih menyenangkan gitu. Mhm, mhm. Oke, luar biasa. Ini sangat inspiring banget. Nah,